Oke, sudah siap. Kita inisiasi dulu. Penjelasannya nanti setelah inisiasi. Soalnya ini kan saya nggak pakai Zoom yang premium, dia ada waktunya cuma 40 menit. Jadi supaya nggak tiba-tiba mati, mending kita main aman dulu, inisiasi dulu. Nah, kalau penjelasan kan nanti sewaktu-waktu Zoom-nya putus kan kita bisa lanjut di setting WhatsApp ya. Ya, siap. Baik, nanti posisi tangan terbuka ke atas di atas paha. Heeh. Terus lidahnya ditekuk nempel langit-langit mulut. Kalau memang nanti air liurnya keluar nggak apa-apa, ditelan terus ditekuk lagi. Gitu. Terus nggak lama sih, kita itu sekitar 15-an menit. Nanti saya tandain dengan itu artinya udah kita akhiri ya meditasinya. Kita pancing dulu, Mang, tangannya. Malam, Bu Linda. Yang kayak gini ya, 10 kali. Yang sebelahnya gantian 10 kali, gosok-gosok, kibas-kibaskan. Kemudian kita buka cakra mahkota. Saya niat membuka cakra mahkota. Dari depan saya niat membuka cakra mahkota. Saya niat membuka cakra telapak tangan kiri. Saya niat membuka cakra telapak tangan kanan. Ya, bebas ya, kanan dulu, kiri dulu, tidak masalah. Baik, silakan ambil posisi. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut, ulang sampai 5 kali, sampai tubuh kita rileks. Setelah rileks, silakan pejam mata, hanya bernafas melalui hidung. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Kuasa, lagi Maha Perkasa. Terima kasih atas berkah dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah dan sertailah kami dalam proses attunement ini. Biarkanlah para malaikat-malaikat penyembuh dan guru-guru spiritual membimbing dan membantu kami dalam proses ini. Baik, silakan ikuti kalimat saya dalam hati. Saya niat dan saya siap menerima attunement Kundalini Reiki tingkat 1 dari Master Wiwin Kasidi dengan rasa syukur dan keyakinan penuh atas kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah, terjadilah, terjadilah.
Baik, sebelum kita akhiri, mari berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas energi, tuntunan, bimbingan, perlindungan, keselamatan, dan achievement yang telah diberikan. Terima kasih malaikat-malaikat penyembuh, para leluhur, guru-guru spiritual pembimbing, para master Kundalini Reiki yang telah membimbing dan membantu kami dalam proses ini. Baik, silakan diminum airnya, Pak. Tadi dada ada rasa nggak nyaman ya? Sedikit. Iya. Untuk punggung telapak kanan panas. Oh, karena di tingkat 1 kan pembukaan cakra tangan, jantung, sama mahkota ya. Hmm. Untuk tingkat 1 ini fungsinya adalah membersihkan dulu. Nah, nanti pembukaan kundalininya di tingkat 2. Jadi tingkat 1 ini kita bersih-bersih dulu. Yang tidak selaras di tubuh kita dibersihkan. Nah, nanti Pak Amang Jojo ada Telegram. Ada telegram. Soalnya kan materinya di Telegram, ada audio apa besar kan kalau di WhatsApp kan nggak bisa terkirim ya. Jadi semua di Hmm. Telegram nanti kita kasih linknya. Nah, tugas Boleh. tugas Mamang ketika sudah attunement tingkat 1 ini setiap hari melakukan self healing itu selama 21 hari tanpa putus. Kalau bisa self healing ini dijadikan kebiasaan. Jadi nggak harus 21 hari terus berhenti, nggak, tapi jadikan yang di awal ini 21 hari tanpa putus, setelahnya boleh seminggu sekali, 2 kali, atau ketika tubuh kita rasanya nggak nyaman. Jadi soalnya yang disentuh itu di titik-titik cakra untuk bersih-bersih ya. Nah, nanti caranya ada di videonya ya. Nanti caranya ketika memindahkan dari satu titik ke titik lain ini nggak boleh diangkat ya, digeser supaya energinya nggak putus. Jadi ketika nempel gini 2 menit, nanti 2 menit digeser. Nah, tiap tempat lain itu 2 menit, 2 menit dengan tidak mengangkat tangan. Jadi main geser aja supaya tidak terputus energinya. Nah, ketika melakukan self healing ini, Mamang boleh sambil ngobrol, boleh nonton TV, boleh apa itu tidak seperti meditasinya ya. Jadi dalam kondisi santai pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh. Nah, sama meditasinya, meditasi reikinya awal-awal 5 menit aja. 5 menit, habis itu ditambahin makin makin lama semampunya Mamang lah ya. Makin lama makin bagus. Untuk awal-awal kalau sanggupnya sebentar ya sebentar. Nanti namanya kita berproses itu jangan dipaksain untuk lama tapi pikiran kita kacau malah percuma gitu. Namanya kita latihan ya diawalin dari semampunya dulu baru nanti ditingkatkan. Nah, untuk meditasi reikinya caranya ada juga videonya tapi saya praktekkan dulu. Diaktifkan dulu. Mamang boleh pakai cara gini gini dulu juga boleh ya supaya misalnya Mamang memang belum peka dengan energi. Gunanya gini nih untuk membuat tangan kita peka dengan energi. Nah, fungsi dari ngenggosok-gosok tadi itu biar telapak tangan kita itu peka. Nah, tapi kalau sudah peka nggak digini-giniin juga nggak apa-apa, ya. Sama tadi awalnya di cakra mahkota baru niatkan ini. Reiki aktif, rasakan dulu. Tapi kalau memang memang kok nggak terasa, memang belum peka, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. 5 menit baru
letakkan di paha, tertutup ya, karena kita mau mengalirkan. Karena kita mau mengalirkan reiki, energi reiki ke tubuh. Jadi, energi reiki mengalir melalui telapak tangan, energi reiki keluar melalui telapak tangan, membersihkan tubuhku bagian kanan. Energi reiki mengalir dari telapak kiri, membersihkan tubuhku bagian kiri. Jadi, telapak tangan kanan, tubuh bagian kanan, telapak tangan kiri, tubuh bagian kiri. Nanti ada videonya, kalau Mamang bingung, japri aja, jangan sungkan-sungkan, gitu ya. Terus ada namanya distance healing. Nah, di tingkat satu Mamang sudah bisa mengirimkan energi untuk orang lain. Misalnya ada keluarga Mamang yang sedang tidak enak badan, bisa Mamang kirimkan energinya. Ya, caranya sama, aktif iya dihadapkan gitu ya. Misalnya Mamang tahu orangnya, cukup Mamang bayangkan aja. Kalau nggak di depan kita loh ya, kalau orangnya nggak di depan kita. Kalau di depan kita bagus dihadapkan langsung di dari belakang aja ya, dari belakang. Atau kalau memang kita masih belum tahu mana-mana nih yang mau diterapi, memang cukup hadapkan di titik-titik cakra dari belakang, 7 gitu. Jadi biar jalur cakranya itu bersih. Biasanya orang sakit itu karena di titik-titik cakranya ada yang tersumbat. Atau mungkin Mamang boleh tanya, eh, Coach Siwin, kalau sakitnya ini biasanya sumbatannya di mana ya? Tapi bagi saya ajarkan untuk praktisi baru, bersihkan aja dari semua titik cakra itu. Jadi tiap orang bersihkan aja semua. Udah mau 10 menit, 10 apa nih? Udah mau off. Nanti klik lagi link yang sama ya kalau tiba-tiba nutup ya. Diulang klik lagi Ya, link. ya. Belum selesai. Jadi gitu, Mang. Nah, caranya Reiki aktif. Baru saya niat menyalurkan energi Reiki kepada siapa, misalnya si A. Energi Reiki mengalir, menyembuhkan, atau kalimatnya bisa kita buat eh, sesuai dengan tubuh. Misalnya saya ke Mamang, sesuai dengan yang tubuh Mang Jojo butuhkan. Jadi biar energinya mencari sendiri nih kebutuhan tubuh pasien kita itu apa. Jadi biarkan energinya bekerja. Energi akan terus bekerja selama dibutuhkan. Udah selama 5 sampai 10 menit selesai. Kalau jarak jauh cukup bayangkan. Bayangkan kita di depan orangnya kalau kita kenal. Tapi kalau orangnya nggak kenal minta fotonya. Kita lihat fotonya, kita kirimkan ke fotonya. Itu aja. Gampang sih. Terus ada lagi namanya cleansing room. Memang itu cleansing room gunanya untuk membersihkan rumah kita. Ya, kadang di rumah kita entah ada negativitas atau hal-hal yang membuat eh, rumah kita jadi nggak nyaman, bikin gampang marah-marah di rumah itu di cleansing aja. Sering-sering di cleansing 2 minggu sekali ya. Nah caranya, oh ya silakan. Caranya, Mamang ambil di bagian tengah rumah. Boleh duduk, boleh berdiri. Setelah Reiki aktif, satukan telapak tangan di depan dada. Saya niat menyalurkan energi Reiki untuk membersihkan rumah saya, misalnya rumah kita ya, rumah saya dari negativitas dan hal-hal yang membuat rumah saya tidak nyaman. Selama 5 sampai 10 menit, biarkan energinya mengalir, sudah selesai. Itu, Mang. Ada lagi namanya Karmic Band Healing. Karmic Band Healing ini gunanya untuk merukunkan dua orang yang sedang berselisih. Misalnya Mamang punya saudara, kakak, adik sedang tidak rukun. Bisa Mamang merukunkan dengan Karmic Band Healing ini. Caranya, tulis namanya dengan tangan kanan ke telapak tangan kiri. Misalnya, si A dan si B kembali rukun saling menyayangi. Misalnya itu yang mudah aja lah ya. Nah, kalimatnya itu bebas, memang tulis gitu bebas. Setelah itu, satukan lagi. Kita meditasi 10 menitan. Saya niat menyalurkan energi Reiki untuk merukunkan si A dengan si B gitu. Sesuai apa yang kita tulis tadi ya.
Energi mengalir sesuai dengan apa yang sudah saya tulis. Diam sebentar, 10 sampai 5 menit selesai. Nah, itu bisa Mamang ulang 2 atau 3 kali. Tapi kalau kita sudah sering latihan, biasanya sekali udah ngefek. Bagi yang baru-baru, biasanya diulang itu. Enggak, sekali belum belum ada perubahan, diulang. Itu ya, Mang. Nah, satu lagi ada namanya situation healing. Situation healing ini merubah suasana. Misalnya di tempat kerja kita kok nggak nyaman, hawanya itu mungkin entah ada persaingan atau apa-apa, itu kita kita buat juga Mamang. Sama caranya kayak karmic band healing, kita tulis lagi. Saya niat membuat di tempat kerja saya kondisinya nyaman, damai, tentram. Atau misalnya di situ ada salah satu karyawan yang memang tidak menyenangkan, bukan untuk menyakiti dia ya, tapi dirubah aja sifatnya supaya si A kembali menjadi orang yang baik, sabar atau bla 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 gitulah. Nah, sama juga disatukan kedua telapak tangan, diniatkan kayak tadi, saya niat menyalurkan energi Reiki untuk apa yang kita tulis tadi. 10 sampai 15 menit. Ini bisa dilakukan di rumah. Ini bisa kita lakukan di rumah, tidak harus di tempat yang kita tuju tadi karena energi eh, bisa menembus batas ruang dan waktu. Begitu ya, Mang. Ada yang Ya. mau ditanyakan yang Mamang belum paham? Itu kalau saya healing selama proses healing yang 21 hari itu, terus kita naik lagi apa tuh inisiatif kedua itu bisa. Bisa. Sebenarnya jarak dari 1 ke 2 cuman 3 hari sudah boleh. Tapi kalau Mamang ngerasa, ah, aku nunggu 21 hari dah, nggak apa-apa. 21 hari selesai baru naik. Tuh. Mamang rasakan aja dulu di badan Mamang itu gimana gitu. Jangan buru-buru naik tingkat. Jangan jangan buru-buru naik tingkat. Jadi dirasain dulu ada perubahan nih ketika self healing sekian hari, rasanya gimana gitu. Itu aja, Ya, Mang. ya. Jadi nggak usah buru-buru mau naik nggak ada yang ngejar-kejaran kok di sini. Oh, siap. Siap naik dan dananya ada. Kan gitu ya, Bang. Jangan sampai pengen naik-naik sampai aduh, supaya cepat naik aku cari pinjam, jangan, Mang. Kalau ada baru naik gitu aja, nggak usah dipaksain. Itu namanya kita sedang menjalani perjalanan kita. Saya lama kok, karena saya benar-benar menikmati prosesnya. Oh, di sini aku rasanya belum selesai. Tunggulah ya. Dulu dikejar-kejar, ayo naik, sampai yang di bawah saya itu udah lulus duluan. Mak, cepat kali anak ini. Karena beliau ngejar mau buka praktek. Kan di situ memang bisa untuk penyembuhan santet segala macam. Dia langsung iklan itu, langsung Oh, guru-guru. Jadi saya bilangin kan cewek juga kan. Sebenarnya dulu adik kelas saya belajar di saya terus masuk di grup Kundalini Reiki, dia nyalip saya ya nggak apa-apa lah. Saya itu nggak pernah merasa tersaingi dengan hal-hal itu. Jadi iklannya itu eh, yang punya gangguan santet ke saya terus saya tegur, kamu itu sama kayak saya single mom, anakmu masih kecil-kecil, janganlah bermain-main hal yang berbahaya. Intinya kita bukan hebat sekali ya, Mang. Kalau sudah bermain menghilangkan satu kan kita harus berani perang dengan yang membuat toh. Iya, betul, betul. tuh, kita perang dengan yang membuat. Kalau, ini kok pasti targetku diganggu, diserang kita. Loh, saya nggak mau yang seperti itu. Saya mau yang aman-aman aja lah. Ngapain yang gitu-gitu toh? Banyak berapa sih kita dibayar ya kan? Di atas langit masih ada langit. Nah, sempat yang musuhnya itu lebih tinggi dari kita, dibuatnya kita muntah darah. Waduh, nggak panjang umur. Kan Iya. nggak lucu ya. Kan nggak lucu gitu. Kecuali memang ada keluarga kita dan kita tergerak hatinya, kasihan karena ini sudah tersiksa, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita mengiklankan diri, ayo itu menantang namanya gitu. Ya nggak mungkin, mereka memang beliau tujuannya untuk ke situ. Kalau supranatural itu kan banyak yang tertarik ya. Kalau ke supra itu memang banyak yang tertarik. Nah, sementara sebenarnya
Kundalini Reiki ini lebih ke kesadaran loh. Bagaimana kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, bagaimana kita semakin menyadari diri kita, gitu loh. Eh, Kalau kita masih ngejar sakti-saktian itu kok kayaknya jauh dari pelajaran gitu loh. Tapi kalau memang kita diganggu, kalau kita diganggu ya iya, yang penting kan kita nggak mengganggu gitu loh. Kalau saya prinsipnya begitu. Tapi kalau saya diganggu duluan ya kita hadapi. Tapi kalau memang iya toh Mang. Apa saya? Betul. Tiga. Ada yang mau Kalau ditanya saya sih, gimana nggak, Mang? kalau saya sih tujuannya itu pingin untuk kesehatan, Iya, gitu kan, iya kesehatan jiwa benar-benar itu. itu Kayaknya nggak ada Mamang tadi kelebihan. di dada terus awal-awal tadi gelap banget. Awal tuh gelap, rasanya gelap, terus di dada itu terasa senut-senut. Tapi makin ke belakang makin enteng kan. Oh, udah enteng nih, udah enak. Saya tipenya mirroring, Mang. Saya tipenya mirroring. Jadi Mirror itu apa? mirroring itu kita itu kayak kaca. Jadi apa yang dirasakan pasien tuh saya ngerasain. Nanti ketika dia udah baik Oh, di badan saya itu, oh enak nih gitu rasanya, Mang. Jadi seperti itu. Saya lebih ke memang saya mirroring. beberapa hari ini saya itu kayak yang sumpok gitu, kata ada yang neken, ke kirain ada penyakit, tapi di pas olahraga badminton enak gitu kan. Mm-mm. Ih, ada apa ini? Ya nanti dipakai self healing itu, Mang. Insya Allah Ya, kalau ya, rajin ya. self healing tuh makin hari badan kita makin seger, apalagi dengan meditasinya ya. Kalau Mamang sudah biasa meditasi ya, terus